Halo, apa kabar netizen? Senang sekali saya Fatih kembali menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 20 Januari 2021. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terjadinya peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia membuat seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bencana banjir dan longsor serta selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG. Ya netizen, selanjutnya kita beralih ke Navy News. Informasi pertama, jajaran TNI Angkatan Laut yang berada di Kota Sorong, mulai dari Koarmada 3, Lantamal 14 hingga Lanal Ternate saling bahu-membahu memberikan bantuan kebutuhan pokok terhadap warga yang terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara. Jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada 3, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Halmahera Utara. Bansos ini dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan 2 unit truk yang diserahkan langsung oleh Komandan Lanal Ternate, Letkol Laut Pelaut Komarudin, kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Galela dan Teluk Kau. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban dan membangkitkan semangat korban bencana sampai keadaan normal kembali. Berita selanjutnya kita menuju ke Juanda, Sidoarjo, di mana Pusat Penerbangan Angkatan Laut menyelenggarakan latihan Sea Survey secara virtual dengan US Navy. Di sana sudah ada rekan saya Eis yang akan melaporkan untuk Anda. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melaksanakan Sea Survey virtual SMII tahun 2021 dengan US Navy Patrol Squadron H. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan US Navy. Kegiatan Sea Survey SMII antara Pus Penerbal dengan Commanding Task Force US Navy ini dilaksanakan secara video conference, di mana sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahunnya secara langsung dalam latihan bersama. Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan tentang kemampuan pesawat udara pada aspek taktik operasional serta kemampuan mission yang dimiliki khususnya dari pihak US Navy. Komandan RON 400 Wing Udara 2 Mayor Laut Pelaut Oscar Johannes MTR Opsla menyampaikan bahwasannya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kemampuan pesawat udara maupun UAV dari pihak counterpart US Navy agar dapat diimplementasikan pada pesawat udara maupun UAV Scan Eagle yang dimiliki TNI Angkatan Laut guna mencapai kemampuan operasi yang diharapkan. Informasi berikutnya, sebanyak 42 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan 66 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek navigasi di Gedung Bawayan Bumimoro, Surabaya. Berikut liputannya. Guna mendalami ilmu navigasi, 42 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek navigasi 4 yang dibuka Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Maman Nurrahman di Gedung Bawayan Bumimoro, Surabaya. Latek yang dilaksanakan hingga 29 Januari 2021 ini dibagi menjadi pendalaman teori, praktek simulasi di bridge simulator, dan praktek di laut menggunakan Kalkadet 07 dengan tujuan agar taruna memiliki keterampilan tentang penggunaan peralatan navigasi. Beralih ke Surabaya, Lantamal 5 Surabaya membuka posko bantuan kemanusiaan untuk membantu daerah terkena bencana. Di sana sudah ada rekan saya Rizka yang akan melaporkan selengkapnya. Saat ini saya sedang berada di posko bantuan bencana alam Lantamal 5 yang bertempat di Jalan Jaya Ujung Semampir, Surabaya. Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena musibah di wilayah Indonesia. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya sebagai Posko 2 TNI Angkatan Laut berhasil mengumpulkan bantuan kemanusiaan yang berasal dari instansi pemerintah, Satuan TNI Angkatan Laut, kelompok masyarakat, swasta, hingga yayasan untuk didistribusikan guna membantu masyarakat di daerah yang tertimpa musibah bencana alam. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal mengatakan bantuan gelombang pertama ini dibawa menggunakan KRI Dr. Suharto 990 menuju Mamuju di Sulawesi Barat.
Selanjutnya, Lantamal 5 Surabaya juga akan menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Koarmada 2, Koarmada 3, Akademi Angkatan Laut, Jala Senastri, Ikatan Alumni Akademi Angkatan Laut, serta Yayasan Sosial Masyarakat. Yang selanjutnya, bantuan yang terkumpul akan didistribusikan menggunakan unsur KRI TNI Angkatan Laut. Berita terakhir, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Koordinator Cabang 13 Daerah Jala Senastri Armada 2 menyerahkan bantuan sosial ke Posko Bantuan Kemanusiaan Lantamal 13 Tarakan untuk diteruskan kepada warga sekitar. Koordinator Cabang 13 Daerah Jala Senastri Armada 2 menyerahkan bantuan sosial peduli bencana alam Kalimantan Selatan ke Posko Bantuan Kemanusiaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan di Markas Komando Satuan Kapal Patroli Lantamal 13, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan lainnya ini diserahkan secara langsung oleh Ketua Korcap 13 DJA 2, Nyonya Putri Harisbima, yang akan diangkut menggunakan KRI Teluk Hading 538. Baik netizen, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Disiplin, patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Maritim Jaya, Indonesia hebat. Jal Sweva Jaya Mahi. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.